Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Afifah Nifah dengan NIM 415191110160. Kali ini saya akan mempresentasikan tata cara integrasi on-cloud dan Active Directory untuk memenuhi tugas pertemuan ke-12 dari mata kuliah pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Rudi Hartono. Pertama-tama, saya akan memulai pendahuluan terlebih dahulu tentang penjelasan LDAP on Cloud. Aplikasi integrasi LDAP memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan pengguna LDAP yang ada di OnCloud. Aplikasi LDAP ini mendukung dukungan grup LDAP, berbagi file dengan pengguna dan grup OnCloud, akses melalui web dev dan OnCloud desktop client, pembuatan versi, penyimpanan eksternal, dan semua fitur OnCloud lainnya, konektivitas yang mulus ke Active Directory tanpa memerlukan konfigurasi tambahan, dukungan untuk grup utama di Active Directory, hanya akses baca ke LDAP Anda, edit atau hapus menggunakan di LDAP Anda tidak didukung. Konfigurasi LDAP yaitu yang pertama install aplikasi integrasi LDAP, kemudian buka halaman admin Anda untuk mengkonfigurasinya. Panel konfigurasi LDAP memiliki 4 tab. Tab yang pertama dilengkapi dengan benar atau server wajib untuk mengakses tab lain. Lampu indikator hijau muncul jika konfigurasi sudah benar. Arahkan kursor ke atas bidang untuk melihat beberapa keterangan alat pop-up. Tab server yaitu mulailah dengan tab server. Anda dapat mengkonfigurasi beberapa server jika Anda memilikinya. Minimal Anda harus memberikan nama host server LDAP. Jika server Anda memerlukan autentikasi, masukkan kredensial Anda pada tab server ini. Nah, ini bisa kita lihat di LDAP itu terdapat beberapa tab. Yang pertama ada tab server, yang kedua ada user, lalu ada login attributes, dan yang terakhir ada groups. Ini di sebelah kiri ada 4 tabs, lalu di sebelah kanan ada 2 tabs, yaitu advanced dan juga expert. Nanti akan dibahas satu persatu untuk fungsinya. Nah, konfigurasi server ini yaitu konfigurasikan satu atau beberapa server LDAP. Klik hapus konfigurasi untuk menghapus konfigurasi aktif. Lalu host. Nama host atau alamat IP server LDAP ini juga bisa menjadi LDAPS titik 2 / URL. Jika Anda memasukkan nomor port, itu akan mempercepat deteksi server. Berikut tercantum contoh-contohnya. Lalu untuk port juga ada contohnya, yaitu 389 untuk koneksi tidak terenkripsi, gunakan 636 untuk koneksi yang terenkripsi. Lalu berikutnya di situ ada user DN, nama sebagai DN pengguna yang memiliki izin untuk melakukan penelusuran di direktori LDAP. Biarkan kosong untuk akses anonim. Kami menyarankan Anda memiliki pengguna sistem LDAP khusus untuk ini. Berikut contohnya. Lalu kata sandi untuk pengguna yang diberikan di atas, kosong untuk akses anonim. Base DN, DN dasar LDAP, tempat semua pengguna dan grup dapat dijangkau. Anda dapat memasukkan beberapa DN dasar, satu per baris. Base DNS untuk pengguna dan grup dapat diatur di tab Advanced. Anda dapat memasukkan nilai ini secara manual atau klik deteksi DN basis agar OnCloud mencoba menentukan nilainya. Berikut adalah contohnya. Nah, yang berikutnya adalah filter users. Ini terdapat di tab user. Nah, gunakan ini untuk mengontrol pengguna LDAP mana yang terdaftar sebagai pengguna OnCloud di server OnCloud Anda. Untuk mengontrol pengguna LDAP mana yang dapat masuk ke server cloud Anda sendiri, gunakan filter login. Anda dapat mengabaikan bidang formulir dan memasukkan filter LDAP mentah jika Anda mau.
Nah, ini adalah penjelasan tentang filter login bagian pertama. Pengaturan di tab filter login menentukan pengguna LDAP mana yang dapat login ke sistem cloud Anda dan atribut atau atribut mana yang cocok dengan nama login yang diberikan. Misalnya nama pengguna LDAP atau AD, alamat email. Anda dapat memilih beberapa detail pengguna. Anda dapat mengabaikan bidang formulir dan memasukkan filter LDAP mentah atau raw jika Anda mau. Anda dapat mengganti setelan filter pengguna Anda di tab filter pengguna dengan menggunakan raw filter di LDAP. Nah, ini adalah gambar tab login atribut. Lalu saya akan menjelaskan filter login bagian 2. Di sini ada LDAP atau ID username. Jika nilai ini dicentang, nilai login akan dibandingkan dengan nama pengguna di direktori LDAP. Atribut yang sesuai biasanya UID atau SAM akun name akan terdeteksi secara otomatis oleh OnCloud. Lalu yang kedua adalah LDAP atau ID email address. Jika nilai ini dicentang, nilai login akan dibandingkan dengan alamat email di direktori LDAP secara khusus atribut mail primary, address, dan mail. Melarang login dengan alamat email LDAP memerlukan pengaktifan pemeriksaan login ketat agar efektif. Berikut adalah konsolnya. Nah, ini filter login bagian 3, yaitu ada other attribute. Nah, ini dia other attribute. Kotak pilihan ini memungkinkan Anda memilih atribut lain untuk perbandingan. Daftar ini dibuat secara otomatis dari atribut objek pengguna di server LDAP Anda. Edit LDAP filter, dan sebagainya. Mengklik teks ini akan mengaktifkan mode filter, dan Anda dapat langsung memasukkan filter LDAP mentah atau raw. Contohnya ini. Contohnya ini diganti dengan nama login yang dimasukkan oleh pengguna setelah login. Ini contoh yang only username, dan ini contoh yang menggunakan username dan juga email. Lalu berikutnya adalah group filter. Secara default tidak ada grup LDAP yang akan tersedia di OnCloud. Pengaturan di tab filter group menentukan grup mana yang akan tersedia di OnCloud. Anda juga dapat memilih untuk memasukkan raw filter LDAP. Only these object classes. OnCloud akan menentukan kelas objek yang biasanya tersedia untuk objek group di server LDAP Anda. OnCloud hanya akan mencantumkan kelas objek yang mengembalikan setidaknya satu objek group. Anda dapat memilih beberapa kelas objek. Kelas objek tipikal adalah group atau POSIX group. Only from this group. Ya, only from this group akan menghasilkan daftar grup yang tersedia yang ditemukan di server LDAP Anda. Dari grup ini, Anda dapat memilih grup atau grup yang mendapatkan akses ke server cloud Anda sendiri. Lalu berikutnya ada edit LDAP raw filter. Ini contoh-contohnya. Lalu ada grup phone. Nah, ini memberitahu kira-kira ada beberapa banyak yang orang yang tersedia di OnCloud. Berikutnya yaitu penjelasan tentang tab Advanced, pengaturan lanjutan. Bagian LDAP Advanced Setting ini berisi opsi yang tidak diperlukan untuk koneksi yang berfungsi. Ini memberikan kontrol untuk menonaktifkan konfigurasi saat ini, mengkonfigurasi host replika, dan berbagai opsi peningkatan kinerja. Pengaturan lanjutan ini disusun menjadi 3 bagian, yaitu ada connection settings, ada directory setting, dan juga special attributes. Nah, ini penjelasan yang pertama di tab connection settings, bagian pertama, yaitu ada konfigurasi aktif, yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan konfigurasi saat ini secara default. Lalu yang kedua ada backup replika. Backup replika host, jika Anda memiliki server LDAP cadangan, masukkan pengaturan koneksi di sini.
On-cloud kemudian akan secara otomatis terhubung ke cadangan ketika server utama tidak dapat dijangkau. Server cadangan harus merupakan replika dari server utama sehingga objek UUID cocok. Ini adalah contohnya. Lalu ada backup atau replika port. Nah, backup atau replika port ini adalah port koneksi server LDAP cadangan. Jika tidak ada port yang disediakan tetapi hanya sebuah host, maka port utama akan digunakan. Contohnya port 389. Ini adalah connection setting bagian kedua, yaitu ada disable main server atau nonaktifkan server utama. Jadi Anda dapat mengganti server utama secara manual dan membuat on-cloud hanya terhubung ke server cadangan. Lalu berikutnya ada matikan validasi sertifikat SSL atau di tampilannya turn off SSL Certificate Validation, yaitu untuk mematikan pemeriksaan sertifikat SSL. Lalu ada catch time to live. Catch time to live ini diperkenalkan untuk menghindari lalu lintas LDAP yang tidak perlu, misalnya menyimpan cache nama pengguna sehingga tidak perlu dicari untuk setiap halaman, dan mempercepat pemuatan halaman pengguna. Menyimpan konfigurasi akan mengosongkan cache. Waktu diberikan dalam hitungan detik, perhatikan bahwa hampir setiap permintaan PHP memerlukan koneksi baru ke server LDAP. Lalu berikutnya adalah tab directory setting. Nah, di directory setting ini bisa kita lihat ada user display name field, lalu ada second user display name field, base user tree, user search attributes, group display name field, base group tree, dynamic group member URL, nested group, pegging chunk size. Nah, di sini akan dijelaskan. Nah, yang pertama ada user display name field, yaitu atribut yang harus digunakan sebagai nama tampilan di on-cloud. Lalu berikutnya ada second user display name field, yaitu atribut opsional kedua yang ditampilkan dalam tanda kurung setelah nama tampilan. Misalnya menggunakan mail atribut menampilkan sebagai, ini contohnya, ini user display name-nya, lalu ini second user display name field. Lalu berikutnya ada base user tree, DN dasar LDAP, tempat semua pengguna dapat dijangkau. Ini harus berupa DN lengkap, terlepas dari apa yang telah Anda masukkan untuk DN basis Anda di pengaturan dasar. Anda dapat menentukan beberapa base tree, satu pohon di setiap baris. Ini adalah contohnya. Lalu berikutnya adalah tab special attribute. Di sini ada quota field, quota default, email field, user home folder naming rule. Nah, lalu berikutnya adalah cara mengkonfigurasi LDAP di on-cloud. Nah, menguji konfigurasi ini, tombol uji konfigurasi ini untuk memeriksa nilai seperti yang saat ini diberikan di kolom masukan. Anda tidak perlu menyimpan sebelum menguji. Dengan mengklik tombol tersebut, on-cloud akan mencoba mengikat ke server on-cloud menggunakan pengaturan yang saat ini diberikan di kolom input. Jika pengikatan gagal, Anda akan melihat spanduk kuning dengan pesan kesalahan, "The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." Nah, tombol uji konfigurasi ini yang ini ya, test configuration. Nah, saat pengujian konfigurasi berhasil, simpan setelan Anda atau settingan Anda dan periksa apakah pengguna dan grup diambil dengan benar di laman pengguna. Nah, ini yang selanjutnya itu menyinkronkan pengguna. Meskipun pengguna yang cocok dengan login dan filter pengguna dapat masuk, hanya pengguna yang disinkronkan yang akan ditemukan dalam dialog berbagi.
atau sharing. Setiap kali pengguna masuk, nama tampilan, email, kuota, avatar, dan atribut pencarian mereka akan disinkronkan ke OnCloud. Jika Anda ingin menjaga metadata tetap mutakhir, Anda dapat mengatur pekerjaan crowd menggunakan perintah OCC user sinkronisasi. Versi OnCloud sebelum versi 10.0 mengimpor semua pengguna saat halaman pengguna dimuat, tetapi tidak lagi demikian. Gunakan kembali akun LDAP pengguna dan grup yang ada. Login LDAP baru dapat mencoba untuk menggunakan existing user dan group account jika mereka cocok dengan atribut nama pengguna yang telah ditentukan. Mereka telah mempunyai user proxy yang ditetapkan sebagai backend mereka. Untuk mengaktifkan fungsionalitas ini, reuse account pengaturan konfigurasi harus diatur ke yes. Untuk mengaktifkannya, jalankan perintah berikut. Berikut yang saya beri warna kuning adalah konsolnya. Nah, ini adalah beberapa konsol atau komen. Ini komen untuk troubleshoot atau tes koneksi yang terenkripsi. Lalu cari verify return 1. Ini untuk mencari LDAP search query. Ini adalah komennya. Dan ini komen untuk mengeceknya. Setelah itu dicari TLS. Ini sertifikat ini sudah ada. Lalu matikan sertifikat validasi untuk testing dengan komen berikut. Nah, saya berikutnya akan membahas tentang Microsoft Active Directory. Dibandingkan dengan versi OnCloud sebelumnya, tidak ada perubahan lebih lanjut yang perlu dilakukan untuk membuat OnCloud berfungsi dengan Active Directory. OnCloud secara otomatis akan menemukan konfigurasi yang benar dalam proses penyiapan. Konfigurasi server duplikat jika Anda memiliki konfigurasi yang berfungsi dan ingin membuat konfigurasi serupa atau snapshot sebelum mengubahnya, Anda dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, buka tab server. Pada konfigurasi server, pilih tambahkan konfigurasi server. Jawab pertanyaan, ambil alih pengaturan dari konfigurasi server terbaru. Jawab yes atau ya. Ini opsional. Langkah keempat, alihkan ke tab pelanjutan dan hapus centang konfigurasi aktif di pengaturan koneksi, sehingga konfigurasi baru tidak digunakan atau disimpan. Lalu yang kelima, klik simpan. Sekarang Anda dapat mengubah dan mengaktifkan konfigurasi. Nah, ini adalah filter pengguna yang dinonaktifkan. Dan berikut adalah tampilan filter lengkap. Berikut penjelasan LDAP caching. Menggunakan caching untuk mempercepat pencarian. Cache on cloud diisi sesuai permintaan dan tetap diisi hingga cache time to live untuk setiap permintaan unik kedaluarsa. Proses masuk pengguna tidak disimpan dalam cache, jadi jika Anda perlu meningkatkan waktu masuk, siapkan server LDAP replika untuk berbagi beban. Nah, berikut adalah tata cara atau integrasi mengkoneksikan OnCloud dengan Active Directory yang sudah ada. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, download LDAP app from OnCloud Marketplace. Jadi, download aplikasi LDAP terlebih dahulu dari OnCloud Marketplace. Setelah itu, konfigurasikan aplikasi LDAP. Yang terakhir yaitu Advanced atau Expert Configuration. Nah, berikut adalah tampilan halaman admin. Login terlebih dahulu. Jika sudah masuk ke halaman login, maka akan muncul kita harus mendownload LDAP apps-nya terlebih dahulu seperti yang tadi sudah telah dijelaskan. Ini kita download di sini.
kita klik install apabila sudah di-download. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini apabila kita mengklik user authentication-nya. Nah, ini di tab server kita atur terlebih dahulu. Ini adalah port yang terdeteksi untuk servernya. Kita ketikkan fsweb.test.oncloud.com. Nah, berikut adalah tampilan di tab usernya. Berikut tampilan di login atribut. Bisa kita lihat ini yang dicentang atau yang centangnya aktif ini hanya di LDAP atau AD username. Nah, di sini kita bisa lihat juga indikatornya berwarna hijau, yang mana menandakan bahwa konfigurasinya oke. Ini adalah tab groups. Nah, setelah itu ini adalah tampilan login untuk user lainnya. Di sini user lainnya itu namanya adalah user 10. Nah, ini bisa kita lihat yang sudah terintegrasi atau yang ada di dalam OnCloud ini yaitu ada admin dan juga user 10. Nah, ini tampilan di tab Advanced. Ini tampilan Advanced di tab Directory Setting. Yang sebelumnya ini adalah tampilan Advanced di Connection Setting, yang centangnya aktif hanya di Configuration Active. Nah, ini adalah tab Advanced di kolom Special Attributes. Nah, ini adalah tampilan dari tab Expert. Nah, materi tersebut saya akses dari situs resmi OnCloud dan juga dari channel YouTube. Berikut saya lampirkan linknya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penyebutan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.